Nah, alhamdulillah ini ada 2 anak muda asli Pulau Dewata dan nama-namanya juga terdengar memang nama-nama yang ya kelihatan banget lah ya. Ini dulunya pemeluk Hindu ya. Ya. Betul, dua-duanya. Ya saya juga. Ya, dua-duanya. Terus alhamdulillah dua-duanya sekarang sudah jadi pemuda muslim. Betul ya? Alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Wisnu boleh ceritain Putu ini teman apa? Putu itu satu SD dulu. Satu SD. Satu kelas, SMP satu sekolah, beda kelas SMK juga satu sekolah. Oh, sampai Terus- SMK. Iya. Kerja itu awalnya beda, tapi saya ajak di sini akhirnya Sekarang satu kantor juga. ke kantor juga. Oh, udah kayak inian aja nempel terus ya. Alhamdulillah. Berarti Putu si Wisnu ini dari kecil Dari kecil banget. udah temenan. Iya. Rumah deketan. Deketan. Oke, tapi bukan saudara sepupu atau apa gitu bukan? Nggak ada hubungan darah. Nggak ada ya. Ya. SD, SMP, SMK, sekarang kerja bareng. Kerja. Kerjaan ini sahadatnya bareng nggak? Enggak. Oh enggak, enggak janjian. Enggak janjian. Beda berapa lama? Udah setahun lah ada. Oh setahun. Siapa duluan? Saya duluan. Putu duluan. Waktu dia masuk Islam kamu nggak ngiri gitu? Waktu dia masuk Islam tuh, ya saya denial gitu. Oh denial, wih anak segini udah denial. Pasti ngerasa mungkin lah yang dia bilang benar gitu. Oh, Saya gitu. benar gitu. Oh gitu. Mungkin cari tahu ya. Nah ketika dia udah masuk Islam beda setahun, selama setahun berdebat nggak? Nggak berdebat. Oh enggak. Saya mencerna aja, Oke. kena informasi aja. Tapi Putu pernah maksa Wisnu masuk Islam nggak? Nggak pernah. Enggak. Alhamdulillah. Ngajak juga nggak begitu sih. Oh ngajak juga nggak gitu. Oke. Nah sekarang apa? Keluarga berarti juga sama-sama kenal. Udah. Keluarga Wisnu kenal keluarga Putu kenal keluarga Wisnu gitu nggak? Oh ya ibu, Ya, orang ibu tua sih. udah. Kenal semua ya. kenal. Oke. Ini berarti sahabat dari kecil ya berarti Iya. ya. Tumbuh besar bareng. Bareng. Ya. Nyolong mangga bareng. Enggak. Oke, alhamdulillah ya. Ini sekarang kita mau pengen tahu nih ya, pengen tahu kenapa 2 pemuda ini kok sampai sekarang bisa menjadi pemuda-pemuda muslim. Nah, suaranya keren juga ya. Wih, jadi natural gitu ya suara air ya. Nah, boleh cerita dulu berarti Putu yang cerita dulu nih. Iya, betul. Ceritanya gimana? Kok bisa nih? Sebenarnya masuk Islam? sih dari SMP awalnya sih. SMP. Sebelum saya kayak nggak ada pikiran untuk pindah agama atau bahkan sekedar mempelajari agama saya sendiri itu nggak ada. Karena dari dulu udah yakin kayak semua agama sama, menuju kepada Tuhan yang sama, cuman cara aja yang beda-beda. Itu yang ditanamin sama saya. Oke. Dan bapak saya itu kan di rumah itu dia kayak punya kamar suci gitu. Dan saya biasanya disuruh nyari lagu-lagu rohani Hindu itulah di YouTube. Untuk ya diputar aja gitu sehari-hari. Oke. Jadi kalau di sana kayak murotal diputar. Oke. Nah itu karena saya sering lihat di YouTube lagu-lagu rohani, dia itu tiba-tiba muncul salah satu video nyelip videonya Dr. Zakir Naik. Oh, Judulnya itu, Dr. Zakir Naik. ya, apakah Brahma itu Tuhan? Jadi kayak clickbait banget kan, saya sebagai orang Hindu ya kayak merasa ini apa sih gitu. Orang berjenggot, pakai peci, ngomong-ngomongin soal Hindu gitu, apa sih yang dia tahu gitu. Orang Islam ngomongin Hindu. Orang Islam ngomongin apa gitu, nggak jelas. Akhirnya ya saya iseng aja kayak nyoba klik videonya, nonton. Awalnya sih denial ya, ada masa-masa denial kayak merasa Dr. Zakir Naik ini orang yang sok tahu gitu. Sok tahu, sotoy gitu. Sotoy lah gitu ngomongin agama Sotoy. saya gitu loh kan. Ngapain sih ngurusin agama orang? Terus? Tapi berjalannya waktu karena saya trigger terus, akhirnya saya nonton terus kan. Nonton videonya banyak. Mulailah saya berpikir untuk seenggaknya nyari tahu lah agama saya ini. Saya mulai dari konsep ketuhanan di Hindu gitu. Oh, jadi malah belajar Hindu? Malah belajar Hindu dulu. Waduh, Gitu. ini Karena kejadian yang bersama sama saya berarti? Iya, karena Oke, terus? emang saya tumbuhnya nggak yang diajarin agama gitu lah. Secara mendalam gitu. Mulai nyari tahu konsep ketuhanan agama Hindu, reinkarnasi, para dewa, dan leluhur segala macam gitulah. Terus? Dan setelah belajar Hindu, tahu konsepnya, saya cobalah belajar agama Islam. Karena yang saya tahu dulu, yang saya pahami dulu itu Islam tuh ya
menyembah Ka'bah gitu loh. Oh, Pengetahuan yang benar-benar awam gitu. ya, 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 ya. Terus? Mulai belajar konsep ketuhanan agama Islam tuh benar-benar membuat saya kayak mind blowing banget lah. Kayak Oke. konsep yang menurut saya benar-benar asing. Di mana yang saya Hindu yang saya pahami itu kami menyembah banyak dewa, menyembah leluhur, menyembah beberapa mungkin menyembah alam gitu kan, dari apa yang saya pahami. Ketemu dengan konsep Islam yang benar-benar mengesahkan Tuhan. Oke. Tapi mohon maaf ya saya potong ya. Boleh. Tapi kan orang Hindu juga taunya Tuhan itu esa. Dari yang saya pahami, selain agama Islam banyak sih orang yang mengklaim mereka itu monoteis atau mengesahkan Tuhan. Iya. Tapi setelah saya pelajari, yang saya pahami juga dari pengalaman pribadi, memang orang-orang Hindu ya pada umumnya mengklaim mereka itu mengesahkan Tuhan, satu Tuhan. Tapi yang saya lihat itu prakteknya tidak seperti mengesahkan Tuhan. Misalnya kayak dari saya sendiri dulu menyembah orang yang udah meninggal, keluarga yang udah meninggal. Tapi kan menyembahnya bukan dalam arti menyembah sebagai Tuhan, tapi kan hanya menghormati atau gimana kan? Cuman caranya mungkin. Mereka tuh, saya pribadi menyembah leluhur, itu bukan cuma dalam bentuk penghormatan orang yang udah meninggal, tapi kita juga, saya pribadi dan keluarga kayak minta rezeki, minta sesuatu, minta keselamatan. Jadi ya, dari jenis saya pribadi sih, ini udah masuk kayak mengkultuskan gitu, menyembah leluhur gitu. Terus jadi, berapa lama belajar ulang agama sendiri? Dari rentang waktunya itu dari SMP kelas 2 sampai SMK gitulah. Sampai SMK. SMK itu udah mulai ragu dengan agama sendiri. Tapi berarti ketika belajar ulang agama sendiri, selama itu nonton terus videonya Dr. Zakir Naik, dan ada channel Islam yang lain tuh namanya SC Dakwah, kayak speaker corner gitu. SC Dakwah yang Nusantara apa yang? Iya, saya sih yang versi bahasa Inggrisnya gitu. Oh, versi bahasa Inggris. Oh, berarti pintar bahasa Inggris ya? Iya, lumayan lah bisa gitu. Kan ada SC Dakwah yang memang channel asli dari Inggris. Ya, yang originalnya saya tonton. Ada channel SC Dakwah Nusantara yang ada subtitlenya kan? Ya, saya yang originalnya sih. Karena lebih lengkap. Yang SC Dakwah Nusantara itu yang ada subtitlenya 2 tahun pertama yang terjemahin. Oh, kok Dondi? Oh, Masya Allah. Jadi saya nonton 2 tahun pertama ya. Setelah itu diteruskan sama, kalau nggak salah yang penerus saya malah penerjemahnya juga dari Bali. Kalau nggak salah. Saya nggak kenal langsung sih. SC Dakwah Nusantara. Iya, karena kan dia juga konsep debatnya tidak unik lah, beda dari Dr. Zakir Naik. Dia langsung face to face sama orang di lapangan gitu. Dia juga emang mayoritas bahasnya sih Islam sama Kristen, tapi ada yang bahas Hindu. Islam dan Hindunya. Di sana mulai terbuka lah pikiran kalau sebenarnya sih menyembah manusia yang udah meninggal tuh kayak hal yang salah gitu loh. Dan kayaknya ini dari pendapat saya pribadi, Hindu ini nggak pure monoteis seperti Islam gitu loh. Karena setelah saya pelajari Islam, benar-benar yang saya tahu itu kita nggak boleh menyembah apapun selain Allah. Bahkan kita nggak boleh mengharapkan sesuatu kepada orang yang udah meninggal atau orang yang dianggap soleh gitu. Jadi saya di sana mulai condong ke Islam. Nah, SMK itu sudah mulai kuat ke Islamnya. Iya, mulai condong ke Islam. Terus saya akhirnya bilang lah ke bapak saya dulu. Orang tua saya mau masuk Islam, tapi posisi saya masih SMK itu. Setelah saya bilang, ya responnya benar-benar marah, semarah-marahnya, benar-benar hebat lah, marah hebat. Bapak saya akhirnya nyoba untuk bawa saya ke temannya yang paham agama Hindu untuk diskusi supaya saya nggak jadi. Tapi ya diskusi yang terjadi juga sama seperti yang saya tonton di video gitu. Jadi ya saya juga menghindari lah gitu kan. Saya cuma iya aja ikut karena saya nggak berdaya, belum bisa nyari kerja juga. Akhirnya saya mungkin bisa dibilang menggantung itu kayak agnostik gitu ya, Hindu enggak, tapi Muslim belum gitu. Jadi saya benar-benar nggak ibadah segala macam. Tapi hati saya udah condong. Akhirnya saya nunggu momentum untuk kayak ngekos sendiri. Udah dapat kerja, merasa mulai gini lah ada keluangan gitu. Beranikan diri untuk syahadat. Setelah ngekos. Setelah ngekos dan udah lulus SMK. Sudah kerja juga? Sudah kerja. Terus waktu syahadat ngasih tahu orang tua nggak? Belum sih, jadi saya kan syahadatnya itu 2024 Ramadan hari ke-8. Oh, Ramadan tahun lalu berarti? Tahun lalu ya. Jadi saya nyari-nyari
awalnya saya nyoba tanya ke teman di mana nih tempat syahadat, karena saya mikirnya harus di suatu tempat dan disaksikan banyak orang. Oke, terus? Tanya ke teman, diarahin ke KUA, tapi sampai di KUA itu ya saya ngerti sih ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi pada saat itu berat untuk saya gitu. Oke. Saya belum mampu. Akhirnya saya nyari solusi, tanya ke teman, tanya di masjid gitu. Diarahinlah ke Mualaf Center Indonesia Peduli Bali. Oke. Ketemulah saya sama teman-teman di sana gitu. Pak Askoro ya? Pak Askoro, terima kasih banget juga Masya Allah. buat Pak Askoro dan teman-teman yang terlibat. Waktu di KUA diminta apa yang nggak bisa dipenuhin? Izin orang tua? Jadi yang saya ingat itu pertama surat pernyataan meninggalkan agama yang lama, agama Hindu, dari kelian dan segala macam. Habis itu ada surat pamit. Oke. Sedangkan saya nggak mau gitu loh melakukan itu. Oke. Dan kalau melakukan itu kan, jadi saya harus bilang ke orang tua lagi gitu kalau saya mau masuk. Jadi saya gimana biar saya masuk Islam diam-diam nggak diketahui keluarga gitu. Oke. Sekarang orang tua udah tahu? Alhamdulillah udah tahu dan ya mulai menerima lah. Mulai menerima. Alhamdulillah. Ya Alhamdulillah. dari KUA itu udah diarahin ke Jadi ini baru setahun lebih nih ya? baru setahun lebih. Widih. Terus pembinaannya gimana? Ya Belajar apa alhamdulillah aja? sih Pak Askoro dan teman-teman dari MCI Peduli Bali juga udah memenuhi segala kebutuhan saya lah sebagai seorang mu'alaf, mulai dari sunat, perlengkapan ibadah, bahkan sampai ke belajar ngaji, Oke. belajar Al-Quran dan Belajarnya di mana? saya di ASM untuk belajar ngajinya, Asosiasi Ajang Silaturahmi Muslim Bali. Oke. Jadi sana belajar ngaji, belajar gimana sholatnya, wudhu, segala macam juga di MCI. Oke. Sunat juga udah termasuk ya? Sudah, ya alhamdulillah. Udah paket tuh ya? Sudah semua, jadi saya kayak terima beres itu. Terima beres ya? Oh, Masya Allah. Insya Allah. Nah, pas lagi syahadat nggak manggil Wisnu buat jadi saksi gitu? Enggak. Kenapa? Saya kayak itu lagi kerja posisinya, jadi saya jam kerja, bilang sama Pak Askoro, kapan nih bisa syahadat? Ternyata kalau nggak salah itu habis ba'da zuhur. Oke. Jadi saya izin sama bos untuk ke masjid, tapi saya nggak bilang untuk ngapain, cuma Oke. ke masjid aja. Di sanalah saya syahadat, nggak ada bilang ke siapa, ke keluarga gitu. Jadi saksinya bener-bener bukan nggak ada dari pihak keluarga, nggak ada ya? Keluarga. Nggak ada ya? Semuanya benar orang asing lah gitu. Oke. Sayang kamu nggak diajak. Jadi seharusnya kamu diajak dong, kan kamu teman dari kecil. Iya. Dia udah berusaha lah. Aduh, terus ngasih taunya dia kapan? Sebenarnya kalau ngasih tahu masuk Islamnya sih, waktu saya udah mulai condong ke Islam, saya udah cerita ke udah cerita. teman-teman, ya, tapi belum ke keluarga. Karena kan saya kalau ke teman ya biasa lah gitu, cerita, nongkrong. Terus waktu syahadat ngasih tahu dia? Ngasih tahu juga sih. Reaksi dia gimana? Ya, Nangis nggak? Nangis nggak? Gimana reaksimu? Oh enggak. Bodo amat gitu Bodo ya. amat, udah ngapain ya? Gini, Waktu denger dia masuk Islam gimana? Ya nggak terkejut gitu. Nggak terkejut. Karena dia udah condongnya udah dari lama. Lagi dari cara menjelaskan tuh dia kelihatan udah yakin banget. Oke. Berarti kamu sendiri waktu itu juga belum mempelajari agama kamu sendiri berarti? Waktu itu, nah karena dia syahadat, saya tuh ngerasa saya harus mendalami agama saya nih, biar saya nggak kayak dia gitu. Oke. Oh, maksudnya biar nggak kayak dia gitu ya? Itu dah. Iya. Makin rajin lah sembahyang gitu, mantep atau apalah itu, sambil belajar. Tapi di proses saya belajar itu, kalau belajar agama Hindu, Hindu Bali, pasti harus belajar Wedanya juga kan, karena itu kitab Hindu loh. Ya. Tapi makin dipelajari itu Hindu Bali, yang dilakukan misalnya, ya nggak mau nyebut contoh sih, yang dilakukan itu nggak ada di Weda. Yang dilakukan malah tidak ada di Weda. Nggak ada di Berarti Weda. mungkin ajaran pemuka agamanya atau apa? Nah itulah makin saya cari tahu sejarahnya, itu tuh banyak hal-hal yang emang budaya sini. Oke. Dari sejarahnya juga sebenarnya Hindu Bali sama Weda itu disambung-sambung gitu. Dulu kan ada gini gitu. Ya. Terus setelah belajar tahu gimana? Saya jadi ragu loh, kenapa beda sama kitabnya loh? Kenapa sejarahnya juga bagi saya tuh nggak masuk lah. Sambil belajar agama lain, dan kebetulan dia juga setiap ngumpul, kan sering ngumpul tuh, setiap ngumpul jelasin lah tentang sejarah agama Islam, sejarah Hindu, sejarah ini itu. Ngumpulnya maksudnya nongkrong gitu? Iya, sering nongkrong. Bang dari SMP itu sering nongkrong bareng dia gitu. Anak SMP udah nongkrong coffee shop.
Keren ya anak-anak muda Bali ya. Terus? Nah itu dah makin lama makin ragu, dan dalam proses saya belajar itu sering lihat debat-debat kan. Oh, jadi nonton debat? Ya, Dia yang suruh? Juga. Dia kadang saya nanya Kirim-kirim. dia di mana nonton debat agama yang seru gitu lah. Kirimin 5 dia gitu. Terus? Nonton. Agama Islam tuh emang masuk di hati saya. Masuknya yang masuk apanya? Setiap debat itu bagi saya jawaban dari agama Islam itu masuk akal. Pede. Dan mereka punya argumennya kuat gitu loh. Oke. Sedangkan dari agama Hindu Balinya ya Kalau kamu nonton video debat Islam Hindu tuh video siapa? Video Dr. Zakir Naik? iya Zakir Naik juga random sih ya. Random. Yang ada di YouTube biasanya yang lewat-lewat itu tonton aja. Bukan video Donitan tuh ya? Iya. Karena Donitan nggak debat sama Hindu tuh. Iya. Iya. Oke, berapa lama nonton debat gitu? Jadi waktu dia syahadat itu saya mulai mendalami agama saya setelah berapa bulan, nggak nyampe setahun sih. Setelah berapa bulan itu saya makin yakin sama Islam. Terus mulai tahu kan kalau di Islam itu meninggal dalam keadaan belum syahadat. belum syahadat. Itu kayak gimana kan? Di sana saya berthinking. Setiap hari kepikiran gitu. Kalau besok saya meninggal gimana? Widih. Gitu. Itu berarti pas SMK? Enggak. Apa Dia SMP? syahadat kan tahun lalu. Iya. Jadi berapa bulan lalu? Oh, berarti kamu sudah lulus SMK? Udah kerja. Jadi ya awal-awal tahun ini mulai overthinking itu. Overthinking sambil belajar, makin lama itu makin yakin sama Islam. Terus waktu September saya nanya ke dia tentang pembimbingnya, dia kan bisa nggak kamu ngobrol gitu. Iya. Ketemu Pak Has, Pak Soro ya. Iya, dia kan. Posisi saya udah yakin, tapi saya bingung syahadatnya gimana karena takut keluarga tahu kan. Keluarga kan belum ada yang tahu saya condong ke Islam tuh. Ngobrol sama Pak Asgoro, dibilang lah kalau mau syahadat nggak apa-apa, keluarga belum tahu gitu lah. Penting kamu udah Islam dulu, nanti pasti dikasih jalan. Akhirnya waktu itu ke Al-Furqan itu cuma niatnya diskusi aja. Hari itu juga syahadat. Diskusi dengan Pak Haskoro, langsung syahadat. Langsung syahadat pada zuhur juga itu. Alhamdulillah. Nah itu dari sana saya mulailah kayak belajar sholat, jumatan yang lebih ke praktikal gitu lah. Terus waktu kamu ke Masjid Al-Furqan untuk diskusi dengan Pak Has, ngajak dia nggak? Ngajak dia. Oh, ngajak. Sekarang dia. Wah, dia curang ya berarti, nggak ngajak lo, tapi lo ngajak dia ya. Jadi yang dia pelajarin dari SMP itu setiap nongkrong dia cerita-cerita aja, basa-basi gitu. Saya kan orangnya emang pendengar ya, bukan tipe yang ngomong terus loh kan. Saya denger, saya cerna semua itu loh. Ya itu akhirnya saya yakin. Alhamdulillah. Berarti waktu kamu syahadat disaksiin sama dia? Iya, disaksiin. Tapi waktu dia syahadat kamu nggak saksiin? Diam-diam. Diam-diam. Wah, tapi alhamdulillah ya, berarti apa yang dia pelajarin nyampe juga ke Wisnu, sampai akhirnya Wisnu juga menjemput hidayah ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti dia juga pahalanya banyak itu. Amin. Iya ya, Masya Allah. Nah, terus waktu setelah syahadat berapa lama baru ngasih tahu orang tua? Kalau saya syahadatnya September, November kemarin baru ada momennya. Saya tahu ibu duluan. Pokoknya saya 2 bulan ya? niatnya ibu dulu, karena tinggal bareng ibu kan. Sama ibu, saya duduk gitu di bawahnya ibu, di kakinya saya peluk gitu, nangis. Minta maaf. Dan nangis, saya bilang ke ibu, saya udah beda keyakinan gitu. Ibu saya udah tahu kalau Sang Putu itu udah ada tahun lalu syahadat ya, masuk Islam. Terus dia nanya, kenapa beda keyakinan apa? Islam juga kayak Sang Putu gitu deh. Iya bu, saya bilang gitu kan. Jelasin terus kenapanya, alasan siapa. Itu emang pure karena keyakinan saya sendiri gitu kan. Sang Putu nggak pernah ngajakin, apalagi maksa tuh nggak pernah. Tapi dari penjelasan dia dan saya sambil nyari tahu apa yang dijelasin itu emang ya itu masuk di hati saya gitu kan. Terus ibu waktu itu nangis, ya nggak terima. Tapi setelah 1 jam lebih lah nangis itu, dibilang saya yang penting
kamu udah merasa tenang, kamu jalanin yang kamu percaya gitu. Masya Allah. Tapi keluarga kan belum ada yang tahu tuh. Baru ibu yang Baru tahu. ibu. Bapak belum. Belum. Nah, Terus? saya waktu itu udah niatnya gini. Saya harus ngabarin bapak nih. Kapan bisa ketemu? Saya mau ngobrol berdua loh. Tapi waktu sekalinya ketemu sama bapak, bapak sakit. Oh. Sakit. Saya ngerawat bapak di rumah sakit. Lama di 2 rumah sakit yang berbeda. Sebelum saya sempat ngobrolin itu, saya nggak mungkin kan ngobrol di rumah sakit dia lagi sakit. Sebelum saya ngobrolin tentang saya masuk Islam tuh, bapak udah meninggal. Meninggal. Oh. Meninggalnya baru banget, kayak sebulan lalu kurang lah. Oke. Jadi bapak meninggal belum tahu kamu udah masuk Islam. Belum. Itu cuma ibu aja. Nah, karena bapak meninggal kan kalau di Bali dikremasi tuh, kremasi. Kalau kremasi saya anak pertama, saya harus ikut segala upacaranya kan. Saya nggak mau karena itu ya di dalam Islam kan syirik. Iya. Terus? Saya nyarilah Pak Skoro untuk minta ya saran lah. Oke. Baiknya gimana? Apa saya pura-pura aja ikut atau gimana? Karena keluarga besar belum tahu kan. Ini kalimat yang gini sih, yang apa ya? Bikin saya tersadar loh. Pas bilang gini, kamu mau pura-pura ikut ritualnya demi keluargamu, atau kamu nggak ngikutin itu semua demi Allah gitu. Saya masih mikir. Saya seharusnya emang ngelakuin apa-apa tuh demi Allah gitu. Iya. Kira saya buletin tekad, ketika ke kampung, saya bilang ke keluarga. Saya udah beda keyakinan, itu semua syok. Saya udah beda keyakinan, saya besok nggak mau ikut ritual apapun, saya bisa menghadiri untuk menghormati gitu. Tapi saya nggak mau ikut ritual apapun. Acaranya. Ya. Terus hari gimana? Gimana? Orang kampung ada reaksinya gimana? Mereka yang debatin saya lah, debatin gitu. Tapi karena posisinya lagi berduka dan lagi sibuk ngurusin bapak itu, saya bilang kalau mau debatin tentang agama dan keyakinan itu nanti aja lah. Tapi intinya sekarang saya udah beda keyakinan dan saya nggak mau ikut ritual apapun, udah nggak bisa dinego gitu kan. Lagi mereka menjelaskan tentang kepercayaan mereka kan, tentang Hindu gitu. Lagi saya bilang, mending jangan sekarang lah, ini bapak lu lagi mau dimakamkan gitu. Oh, kalau anak pertama nggak bisa diwakilin sama anak kedua gitu. Akhirnya adik saya, anak kedua, adiknya. cowok. Bisa. Ya, dia yang ini. Berapa saudara abis itu? Bertiga. Cowok 2, cewek 1. Kalau adik saya yang cowok sih, dia biasa aja waktu dengar saya udah masuk Islam. Dia nggak gimana-gimana loh. Oke. Lulu gua gitu. Kalau orang Cina kan begitu, lulu gua gitu. Jadi puncaknya di sana waktu ritual kremasi bapak, semua kan heran ngeliatnya, kok ini anak pertamanya ikut ritual gitu. Murtad gitu. Soalnya yang tahu saya masuk Islam kan cuma keluarga inti aja, keluarga besar dan orang-orang lain yang berkunjung kan nggak tahu. Jadi puncak dramanya di sana. Oke, tapi sekarang gimana? Sekarang ya semua udah pada tahu, mungkin masih nggak terima ya karena baru-baru kan nih, baru bulan lalu kurang. Tapi insya Allah makin lama kan waktu menyembuhkan ya. Dan saya juga bakal bersikap baik gitu, bukan yang memisahkan diri gitu. Percayaan saya beda tapi masih satu keluarga gitu. Bukan jauh lah gitu ya. Saya tetap bersikap baik gitu. Memang percayaan saya sekarang udah sebenarnya Islam. Wisnu ini kayaknya bakat pujangga nih ya. Bahasanya keren ya. Waktu menyembuhkan gitu. Boleh juga nih pujangga nih. Oke. Nah kalau Putu sekarang keluarga besar sudah tahu belum? Udah tahu sih. Semua. Ya. Oh, saya ngasih taunya tuh pertama ibu juga sih. Oke. Tapi tuh ngasih tahu pas habis sunat. Oh, setelah sunat. Nyanyiin tuh susah saya pas sama ibu kan. Iya. Daripada ditanya kamu kenapa jalannya miring gitu ya. Akhirnya bilang aja bu. Ngaku gitu ya. Aku habis sunat, aku masuk Islam. Ya ibu ya sedih, nangis segala macam gitu. Belakangan baru ngasih tahu ke bapak. Bapak ya gitu, reaksinya sama kayak sebelum marah-marah gitu. Cuman ya lama kelamaan ya mau gimana lagi, kita juga saling mengerti lah ibaratnya. Sekarang segala urusan yang berkaitan dengan keyakinan dan agama saya ya kita nggak bisa sama gitu. Masing-masing. Cuman urusan lainnya kita tetap anak sama orang tua. Tetap namanya anak. Iya. Namanya orang tua kan nggak bisa bekas ya. Iya nggak bisa. Nggak ada mantan bapak itu. Iya. Justru setelah Putu dan Wisnu masuk Islam, tunjukin bahwa sekarang Putu dan Wisnu lebih sayang, lebih hormat sama orang tua. Tunjukin. Gitu. Biar mereka juga bisa melihat akhlak Islam gimana.
Alhamdulillah ya berarti. Tapi berarti keluarga besar juga udah tahu semua. Iya udah tahu sih. Bener nggak sih katanya kalau di kalangan Hindu itu kalau ada anggota keluarga yang keluar dari agama Hindu tuh dibuatin kayak semacam upacara gitu? Ya, upacara mau pamit. Upacara apa? Mau pamit namanya. Pamit. Ya, mau pamit. Ma pamit. Mau pamit. Mau pamit. Iya. Oke. Itu kalau udah upacara begitu udah dianggap anak lagi atau gimana? Itu Itu lebih ke gini sih, upacara mau pamit itu kayak kita izin ke leluhur kita, izin ke maksudnya dewa kita kalau kita tuh bakal keluar dari agama ini dan pindah ke agama lain. Sebenarnya upacara mau pamit juga ada waktu orang nikah sih, kayak dia pamit sama keluarga, pamit sama leluhurnya di rumah. Ada juga yang mau pamit karena pindah keyakinan. Nah kalau kasusnya ini itu sebenarnya dari yang saya tahu itu kita tuh nggak harus ikut ritualnya gitu loh, bisa keluarganya aja yang Oke. pamitkan gitu, pamitkan ke leluhur di rumah segala macam gitu. Cuman kan ya karena emosi terlibat gitu, jadi banyak yang nggak mau melaksanakan, kayak contohnya kayak keluarga saya gitu. Cuman itu nggak wajib sih kayak. Oke. Kalau mau pamit itu ngundang siapa? Tetangga, saudara, Keluarga besar, habis itu ada juga pemuka agamanya, pemimpin Oke. upacara gitu. Itu aja sih yang diundang. Oke. Berarti ini semuanya ini masih baru-baru semua berarti ya? Ini baru setahun. Ini bulan apa kemarin? September. September baru 2 bulan ini berarti ya? 3 bulan ini lah ya. Oke. Sunatnya udah dong. udah. Langsung juga sama Pak Askoro diurusin sunat ya. Oke. Belajarnya pembinaan Islamnya juga di Masjid Al Furqon. Iya. Oh. Alhamdulillah ya. TK, SD, SMP, SMK, kerja, sekarang agamanya juga bareng gitu ya. Alhamdulillah. Waduh, alhamdulillah gitu ya. Semuanya juga memang ada jalannya masing-masing, ya kan? Putu punya jalan sendiri, Wisnu punya jalan sendiri. Ya, semuanya nggak bisa bukan rekayasa gitu. Itu memang udah jalannya dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Masya Allah. Sekarang jadi apa? Ikut di Mualaf Center Indonesia Peduli atau gimana? Cuma jemaah masjid aja. Jamaah masjid. Aktif dong. Apa kayak Insya cara apa kayak anak-anak muda harus hidupin. Justru Ya, masih masjid mendalami juga. masjid itu nanti bisa kelihatan hidup aktif kalau anak muda juga ikut. Insya Allah ke depan. Iya. Kalau orang-orang tua semua yang ngurusin ya nggak hidup-hidup. Iya. Alhamdulillah ya berarti ya. Jadi sekarang hubungan sama ibu baik-baik aja. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Ya. Putu juga baik-baik aja sama ibu ya. Sama orang tua. Sama orang tua. Sama bapak juga udah baik ya. Iya. Bapak masih kerja? Masih kerja ya. Oke. Cuma saya nggak tinggal bareng aja gitu. Oh, kalau Wisnu masih tinggal bareng? Bareng ibu Tinggal bareng ibu? Iya. Nggak ngekos kayak dia? kontrak. Oh, kontrak. Kontrak ya, bareng ibu. Oke, ya. Berarti masih ngurusin ibu berarti kan? Ibu juga kerja. Ibu kerja? Ibu kerja juga. Oke. Ini agamanya udah sama, kenapa nggak ngekosnya sama? Biar lebih murah ngekosnya gitu. Masih sama orang tua aja. Iya, nggak apa-apa sih. Maksudnya kan kalau bisa tiap hari sama ibu juga enak ya. Ya. Masih. Jadi gini, walaupun ibunya beda keyakinan, kita sebagai umat Islam merawat orang tua kita itu juga tetap menjadi ladang pahala kita. Kewajiban. Betul kan? Iya. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Di kerjaan nggak ada masalah ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah aman. Ini kerja apa sih ini Dodo nih? Kami sih Saya desainer grafis. Ya. Oh, Putu, Iya. desainer grafis. Saya Wisnu? sama juga. Sama ya. Sama juga? Sama. Gimana sih maksudnya ini? Ntar jangan-jangan nikahnya bareng nih. Asal jangan rebutan cewek aja ntar nih. Cewek satu buat rebutan ntar. Alhamdulillah ya. Jadi ceritanya tadi sudah tahu tadi Putu. Kalau Putu berapa saudara? Saya berdua dan saya yang pertama. Oh, anak pertama juga. Yang adiknya? Adiknya Laki. laki juga. Oke. Masih SMP. Oh, masih SMP? Masih SMP. Beda 11 tahun. Waduh. Beda 11 tahun berarti bapaknya kilaf atau gimana? Udah di planning. Order planning. Iya. Baiklah, mudah-mudahan Putu dan Wisnu bisa menjalankan Islam dengan mudah, dengan baik, Amin. Amin. dan bisa menjadi Muslim secara kafah. Ya, itu aja cita-cita kita. Nggak usah tinggi-tinggi. Yang penting istiqomah, husnul khotimah. Udah.
Insya Allah. Amin. Gitu kan? Ya. Iya. Alhamdulillah. Ada pesan nggak buat penonton-penonton channel Don Dita?